Nah, oke, teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya, ini perkembangan timnas Indonesia ya. Banyak yang mengatakan ya, terutama ini media-media Vietnam ya, media Vietnam, media Thailand ya, bahkan salah satu petinggi Federasi Thailand ya, yakni Madam Madam Pang pun mengatakan bahwa Indonesia boleh saat ini berlaga di kualifikasi Piala Dunia ya di ronde 3. Tapi sayang untuk Piala AFF ya tidak bisa mengalahkan Thailand. Nah, ini menurut saya juga sedikit ya menjadi candaan yang mungkin menyepelekan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Begitupun dengan Vietnam yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini bagaikan Belanda ya, bukan Indonesia lagi ya. Terserah apapun itu yang menjadi ciutan dari negara-negara tetangga, itu artinya memang semakin kita tinggi ya, semakin kita berkembang, itu banyak sekali haters yang akan menyerang, baik itu secara person ataupun yang lain. Tapi kalau dilihat saat ini memang arah Indonesia itu semakin baik ya. Sadar tidak sadar ya teman-teman, kita ya sudah punya ya 17 pemain yang aktif. Ingat ya, 17 pemain yang aktif bermain di timnas saat ini berlaga di luar negeri. Ya, kita sudah ketambahan dua sosok, Mes Hilger dan juga Eliano. Jadi sekarang totalnya itu sudah ada 13 pemain grade A atau pemain keturunan lah yang memang berlaga di luar negeri dan dia berlaga di tim-tim bagus ya, di tier A semua. Seperti Tom Haye masih berada di Eredivisie ya. Mitch Megan, ada Verndong di sana. Kemudian juga beberapa pemain lain seperti Sandy Walsh yang masih bertahan ya di Liga Belgia. Artinya dari segi kompetisi pun dia bisa memaksimalkan seluruh kemampuannya di sana. Dan ternyata teman-teman, kita hanya beda sedikit saja ya. Kita hanya beda sedikit dengan Jepang dari kasus pemain-pemain abroad-nya. Nah, saya lihat di sini Jepang ini memiliki bisa memiliki 17 ya. Artinya memang dilihat dari sini saja ya. Dari segi apapun ya, Sintayong ini akan lebih mudah mengarahkan seperti sosok Hajime Moriyasu ya, pelatih Jepang. Mereka akan lebih mudah mengarahkan. Bedanya seperti ini. Level timnas Indonesia dan juga Jepang ya, chemistry-nya itu lebih dulu Jepang ya. Sedangkan Indonesia masih baru saja terbentuk 1 hingga 2 tahun ini ya. Ketambahan dengan pemain-pemain baru. Jika Indonesia ya, para pemain-pemainnya ini ya seperti Mes, kemudian kita memiliki beberapa pemain tersebut. Jadi kalau dilihat dari sini saja ya, kita tidak perlu khawatir sebenarnya karena memang dari segi chemistry saja yang belum terbentuk. Nah, saya akan memperdalam ya dan juga membahas tuntas mengenai bagaimana Indonesia ya mungkin untuk ke depan 1 hingga 2 tahun serta 3 tahun bisa ya untuk menyaingi Jepang. Oke, saya sebelum saya lanjut ya, ini ada rekomendasi bagi kalian ya yang punya masalah bau badan atau bagi kalian yang mau bekerja ya, mau berangkat bekerja badan kalian biar tetap selalu fresh, yang mau jalan-jalan biar tetap selalu percaya diri. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai parfum premium. Ini benar-benar full premium tanpa campuran ya, 100% bibit murni. Jadi untuk menghabiskan satu botol ini ya, itu perlu waktu 1 hingga 2 bulan. Jadi kalian tidak bakal rugi kalau beli ini. Untuk ketahanan wanginya itu 10 hingga 20 jam. Kemudian 3 meteran ya, jarak 3 meteran ini masih tercium. Jadi bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di link deskripsi ya, karena promonya masih ada. Karena ini non alkohol, jadi bisa juga untuk ibadah. Oke, kita langsung saja lanjut ya teman-teman ya mengenai chemistry tadi. Oke, secara umum ya, secara umum memang betul kalau timnas Jepang ini hanya tinggal bagaimana pelatih yang menyatukan tim. Tetapi kalau timnas Indonesia bukan hanya menyatukan menjadi satu kesatuan yang kuat ya, tapi juga bagaimana ya chemistry itu harus dibangun karena chemistry Indonesia itu belum dapat, sedangkan Jepang itu jelas sudah memiliki itu, hanya tinggal bagaimana pemain ini ya memainkan taktik dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu, dan Indonesia ya saat ini sedang proses itu. Jadi kalau dilihat ya untuk saat ini jelas ya peta kekuatan Asia itu ada di Jepang ya. Ada di Jepang walaupun Qatar kemarin menang di Piala Asia, tapi menurut saya tetap saja ya Jepang untuk saat ini ya
dari peringkat FIFA dan lain sebagainya itu lebih bagus dibanding negara-negara Asia lainnya. Jadi bisa dibilang kita harus punya ya referensi di situ dan apakah kita bisa untuk mengalahkan Jepang di, Desember nanti ya, kemudian juga di 2025 nanti? Jawabannya jelas bisa ya, sangat bisa sekali. Karena apa ya, kita melihat ketika di Piala Asia saja ya kemarin ya, pemain-pemain yang bermain itu rata-rata pemain muda semua ya. Di situ ada Hafnar, Rienner, Ria Strike ya, Elkan Bagot dan sebagainya. Itu saja kita masih memiliki perlawanan walaupun dari segi ball possession itu kita kalah. Ya, tapi sekarang ya Indonesia sudah ada Mesilgar, sudah ada Verndong ya. Kemudian kita sudah ada juga seperti Soktom Haye ya, ada juga Ragnar Oratmangun. Artinya di sini saya melihat bahwa kita juga memiliki kesempatan untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan. Ya, itu tidak ada yang tidak mungkin karena level-levelnya sama. Ya, ada pemain Nismegan yang bermain di Jepang. Di situ ada sosok Verndong. Kemudian juga di Eredivisie lainnya ya seperti di PSV ya, tapi kita juga punya pemain yang bermain di Twente. Artinya itu dia bergabung di klub besar, kita juga pemain kita bergabung di klub besar. Di Liga Belgia pun juga sama ya, ada 2 pemain yang berlaga di sana, kita juga ada 2 pemain yang berlaga di sana, Orat Mangun dan juga Sandy Walsh ya. Kemudian juga di Liga Inggris ya, di Divisi 2 ya ada sosok Nathan Cho dan juga Marcelino. Ya, dan juga beberapa kesamaan lah Indonesia dan juga Jepang ini. Artinya memang saat ini ya dominasi Jepang, Korea, kemudian Australia ya, itu sekarang sudah ada pemain, ya Indonesia yang banyak berkarir di Eropa ya. Dan ini juga kita dalam hal ini ya mungkin menyamai bagaimana Iran ya dan juga beberapa negara yang memang memfokuskan pemainnya untuk abroad ya di luar negeri di Eropa. Dan kita sudah lebih maju dibandingkan Bahrain, kemudian China ya, kemudian Arab Saudi bahkan. Memang banyak pemain-pemain kita itu berlaga di luar negeri dan itu sangat bagus impact-nya kepada timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan banyaknya pemain timnas yang berlaga di luar negeri ya? Apakah kalian yakin secara level kita akan semakin pelan-pelan ya menyamai Jepang atau bahkan bisa mengalahkan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.